Ya balik lagi, jadi intinya dari yang ditonton di apa presentasikan ini tuh bukan seluruh presentasinya ya, ininya yang grafik ini aja. Jadi rapid test itu kalau negatif it doesn't say much, pas positif a bit too late gitu sayangnya ya. Iya. Oke, dan kalau PCR ya memang tes yang paling ini PCR, cuma ya pencegahan lebih baik daripada mengobati kan, prinsipnya gitu ya. Ya di rumah aja sebisa mungkin gitu ya. Terus ya kalau dipikir-pikir negara dalam kondisi susah dia masih nge-backup untuk membiayai pasien COVID yang sekali tesnya mungkin sekarang PCR 900.000 ya. 900.000 dengeran ya. Itu per yang terkonfirmasi dengan kurva yang masih positif tadi ya. Kurvanya masih belum landai-landai banget tadi itu ya. Jadi aku ya gimana ya? Aku mau nyalain pemerintah juga sulit. Mau nyalahin petugas medis juga udah capean. Mau nyalahin masyarakat juga mereka kurang informasi. Jadi aku bilang ini kondisi sulit. Dimana paling enak sih kita diskusi. Masnya tahu keresahan aku sebagai dokter juga tahu masyarakat gimana. Soalnya biasanya pernah tahu bubble of bias nggak? Jadi kayak misalkan kita mikirnya jadinya ini kita sebagai itu untuk kesehatan, masa ada teater sudah mulai dicanangkan, gimana sih ini kasusnya masih positif. Tapi di sisi lain bos gue dari Maret gue diem aja, lo enak berangkat kerja dari Maret. Aku dari Maret alhamdulillah aku kerja terus, maksudnya kalau yang gue di rumah dari Maret bos, lu kok egois kan. Di sisi satu lagi gini, jadi balik lagi ke kesimpulan saranku tadi, gimana cara kita berada di tengah, banyak ngobrol, banyak tahu, banyak simpati dan empati sesama kita biar kita tuh bisa ngelawan ini bareng-bareng. Itu sih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mantap, masih apa Pancasila ya. Oke. Gitu. Mungkin aku boleh stop share ini supaya nggak tambah we lagi yang di rumah. Dan kayaknya apa ya, kalau nggak ada tambahan lagi atau ada mau ditambah lagi Kak Rizky, kita tadi ada gimana? Yang mana? Tanya. Sorry Sal. Saya nggak lupa. maaf. Lanjut. Oke, ayo. Lanjut Sa. Berarti dari kebijakan pemerintah yang dilakukan buat COVID tuh bisa merubah segala aspek dong, terutama kayak komunikasi kita sehari-hari gitu. Iya. Ya, kayak misalnya kan dropletnya itu kan bisa menular lewat tangan gitu, berarti kayak membatasi jabat tangan, terus kayak nggak boleh pelukan yang tadi, terus apalagi sih yang biasanya kalau misalnya ketemu terus cipika-cipiki jadi kayak cuma yang kayak gini yang sawadika pin gitu-gitu. Cipika-cipiki. Kan cewek bisa cipika-cipiki. Emang iya? Biasanya cewek. Oh iya. Biasa gitu di kota-kota besar. Sering terjadi di kota-kota besar. Iya. Silakan. Ya balik lagi ke kesimpulanku tadi. Jadi benar-benar kebijakan publik itu ya harus berlandaskan keilmuan. Di sini karena generalnya seharusnya kesehatan ya, harus berpatokan pada ilmu-ilmu kesehatan dan ilmu-ilmu kedokteran sih, sehingga bisa terbentuknya kebijakan tadi. Jadi sekarang kan Bila jadi tahu kan kenapa sih kok aku nggak boleh cipika-cipiki, nggak boleh salaman, karena itu transmissionnya tadi 3 itu tadi ya, kontak, terus droplet dan potensial airborne. Potensial loh, aku belum bilang penyebaran ya. Jadi 2 itu, kontak, baik direct contact maupun indirect contact, dan juga melalui droplet. Kalau droplet gimana caranya? Jaga jarak, terus pakai masker sama jaga jarak tuh untuk droplet. Kalau misalkan yang cuci tangan itu untuk yang kontak. Gitu. Jadi gitu aja di logika aja. Kenapa ya kok kita nggak boleh harus cuci tangan terus? Karena tangan bisa jadi media penularan melalui kontak. Kenapa kita pakai masker dan jaga jarak? Karena itu penularan melalui droplet. Kalau nanti tiba-tiba confirm airborne mungkin beda lagi. Nggak boleh di ruang indoor. Nggak boleh AC ya? Iya, yang ruangan AC indoor dibatasi orangnya. Gitu-gitu pasti akan kebijakan akan berkembang melalui ilmu kedokteran, tumbuh dan berkembang. Iya gitu. Jadi aku pengennya tuh masyarakat tahu kenapa gue ngelakuin ini, kenapa gue pakai masker, kenapa gue cuci tangan tuh tahu reason why-nya tuh tahu.
Dari mana? Dari ilmu. Ilmu berapa jam? 2 jam. Memang panjang. Kalau mau punya ilmunya. Ingin gitu. tahu. Iya, harus rasa ingin tahunya harus tinggi sih menurutku gitu. Ya memang intinya ya, kalau sebenarnya sama kayak misalnya kita protes sama kebijakan pemerintah, parlemen segala macam, ujung-ujungnya yang kita bisa lakukan apa gitu kan dari kitanya. Iya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya pemerintah belum maksimal mungkin aja iya, tapi memang kondisinya sulit sih kalau aku kadang-kadang suka berpikir kayak kalau aku nyalain orang, kadang-kadang aku berpikir kalau aku jadi orang itu. Iya. Kadang-kadang aku tuh suka mimpi. Aku kadang-kadang merem tuh kadang-kadang kalau gue jadi Pak Terawan gue ngapain ya? Overthinking. kayak enggak susah, kondisi susah. Berat. Bukan membela juga ya. Ini overthinking jadi dokter atau overthinking jadi asalosi nih? Waduh. Semuanya bikin overthinking sih, Pak. Waduh, iya. Oke. Ada pertanyaan lagi. Ntar aku lupa ya namanya. Sate jamur, Desimania, bebeknya Dedel. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, Mbak Desimania kalau mau menambahkan boleh loh ya kan sama-sama medis. Oh iya. Nggak mesti. Suster. Suster ngesot. Bentar. Pengen ngasih tahu sesuatu sih sebenarnya. Waduh, ada tambahan nih. Oke. Sebelumnya makasih banget Kak Rizky. Azizi. Udah menyempatkan waktu untuk datang ke ke YouTube kita. Makasih banget. Aku yang makasih. Ya, sebelumnya kan mungkin ya teman-teman yang di sini tahu ya, aku pengen berangkat ke Jepang untuk untuk kerja di sana. Enak banget, Masya Allah, tabarakallah. Nah, alhamdulillah udah dapet pencerahan dari sananya. Pahitnya sih aku berangkat bulan Februari. Tapi kalau misalkan bisa dipercepat, aku bulan Januari. Kalender yang dipercepat ya? Iya. Kalender. Oke, nah sebelum aku berangkat, ada karantina selama sebulan. Nah, di dalam karantina itu aku belajar bahasa Jepang, belajar kehidupan di sana. Dan nggak sebebas sekarang gitu. Nah, setelah aku berangkat ke Jepang pun masih ada karantina 2 minggu. Karena kan kita dari Indonesia ya ke Jepang, terus karantina lagi selama sebulan. Selama sebulan itu aku nggak megang handphone sama sekali. Ya sama gitu, maksudnya kita nggak bisa kayak gini lagi. Nah, ini terkesan tunggu-tunggu ya? Seno. Nah, sebelumnya dengerin dulu. Tunggu. Iya. Oke. Sebenarnya aku bikinnya udah lama. Dari aku udah dapet kabar itu keberangkatan tanggal 20 Desember. Sebenarnya tapi diundur jadi Januari ataupun Februari gitu. Kita belum tahu tanggal pastinya. Sebenarnya makasih banget buat kami ya kan. Buat BPK Desi, Kak Adit, buat saya yang baru masuk, makasih loh udah masuk YouTube channel ini. Buat Kak Isra, buat Arsy yang nggak ikutan, buat Niko, makasih banget buat kalian selain Salsa selalu ikut. Pas pertama kali aku bikin project kalian ikut ya kan, Gombalan Pagi itu panutanku. Tapi mungkin sampai nanti aku berangkat pelatihan, nanti Mbak dengerin dulu. Sampai nanti aku kan berangkat pelatihan kan tanggalnya belum tahu berapa. Nanti mungkin dari tanggal aku nggak. Jadi mungkin aku akan vakum dari YouTube ini. Dan Aku malah senyum lagi. Dan mungkin ya kan aku YouTube ini kan ikut bareng-bareng ya dari awal. Ini prank kan? Enggak dong. Dan kebijakan serius dulu Kak, beneran. Dan kebijakannya lagi terserah kalian, mau kalian nunggu aku sampai aku bisa berkomunikasi lagi dengan YouTube kalian, atau mungkin kalian ingin mencari pengganti aku karena mungkin kelamaan nunggu. Jadi nggak apa-apa, lanjutin. Kalian kan cita-cita kita kan bisa duet ya, bisa collab gitu sama Desi. Ya mungkin ketika kalian collab aku udah nggak ada gitu. Tapi aku akan tetap mensupport kalian gitu kan. Jadi kemungkinan sih kalau emang aku masih bisa diterima di YouTube ini, kemungkinan bulan April kalau nggak bulan Mei 2021 akan ikut lagi. Comeback dong.
Tapi kalau misalkan menurut kalian yang kayak Rere kelamaan dan mungkin ada yang kurang atau apa, ya kalian ya cari pengganti aku juga nggak apa-apa ya. Berarti aku keluar dari YouTube admin 4 ini. Tenang Re, ini ada jawaban singkat aja ya. Maksudnya lihat nantilah, gampang kok, insyaallah. Pokoknya makasih banget gitu, kalian udah udah nerima aku dengan ya padanya aku gini kan, suka ngeselin, suka ngebully, ya emang, kan? Iya. Aduh, dokter jadi ikutan deh nih. Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa aku. Bintang tamu spesial. Bintang tamu spesial. Announce graduation. Bisa denger announce graduation. Announce vakum. Iya. Gak apa-apa, nanti kan gimmicknya gitu pas balik nanti kan udah berapa subscribernya kan. Iya. Udah 150 kan? Udah di kalau misalkan Canda. Kalau misalkan lihat di Twitter aku mungkin udah ada yang baca, aku udah nge-pinet setelah Desi show, setelah Desi benar-benar keluar dari JKT48, aku akan vakum dari fans JKT48. Oke. Siap. Jadi mungkin kita punya jalannya masing-masing, Desi dengan entertainment-nya dan aku dengan kerja aku di Jepang gitu. Sukses terus. Jadi, Kak. Mungkin aku bakal tetap ikut YouTube kalian kok, tapi nanti sampai hari pelatihan itu tiba mungkin aku nggak. Ini depannya ada skripnya ya? Gimana sih? Enggak dong. Ini sumpah aku udah mikir ini selama 3 minggu loh. Ya Allah. Seno ya. Tunggu. Dari tadi tuh aku cuma senyum-senyum ya kan, bahagia Desi masuk grand final. Padahal aku mikir, aduh ini ngomongnya gimana gitu. Ada grand final yang game tadi ya, video game tadi. Kalau dari aku sih ya gak apa-apa sih Re, yang penting masih mau gabung aja. Itu kan memang ya hal uniknya kita sendiri kan di sini. Ya yang kayak tadi sebelum kita record, emang kita ini gak jelas, kenalannya aja gak jelas kan dari mana. Jadi kalau kembali nanti lagi ya di karantina ya gak apa-apa, kita kan sharing di sini. Gak selamanya kita serius, bisa juga asik-asik, kadang formal kayak gini juga kan sama Kak Rizky. Kak Rizky, hai. Itu aja sih. Oke. Dari kami atau Kak Adit dari Salsa atau Kak Rizky yang baru datang, nggak apa-apa masukan Kak. Mungkin yang dari tim kesehatan tenaga medis yang bisa ngasih info-info terkait edukasi kesehatan ke masyarakat juga nggak banyak nih ya. Mungkin nanti bisa comeback buat ngebantuin aku gimana cara edukasi kesehatan untuk paling nggak untuk circle kita sendiri lah. Nah, eta mah. Jadi memang masih butuh sih seminimal mungkin juga gitu. Betul. Iya. Mantap. Memang bentuk-bentuk kayak begini Bang yang penting sih. Sebenarnya sosialisasi dan cara penyampaian ke masyarakat awam yang non keilmuan itu agak susah kita di Indonesia. Jadi paling seenggaknya kalau memang kita tidak berefek ke Indonesia secara luas, paling enggak kan teman-teman sekitar kita yang se-fandom ini tahu kan. Gitu. Sorry aku potong. Soalnya banyak banget sesuatu yang beririsan. Ketika kita nggak bisa memasukkan sesuatu secara penuh, ambil irisannya. Misalkan gini, antara kesehatan dan JKT, udah teater buka, yaudah kita bikin ini. Gimana sih pandangannya? Gitu. Terus juga kayak kemarin, gimana fenomena member yang menanyakan terkait sakitnya dia di media sosial. Misalkan, aku sariawan nih guys, obatnya apa? Biasa ada yang bilang, makan cabai aja yang banyak. Minum vitamin C, ada yang bilang tetes abotil. Seperti yang kita tahu sekarang juga kalau makan cabai banyak juga nggak baik juga buat lambungnya, apalagi peradangannya semakin parah. Abotil nggak boleh. Cabai juga mahal ya kan? Ya kayak gitu, kayak maksudnya banyak hal-hal yang bisa diselipkan sih di fandom ini. Contohnya ya kayak gitu, fenomena teater buka, terus kesehatan member, terus mental health, itu kayak banyak banget. Jadi masih butuh banget sih peran tenaga medis di sini. Dari Kak Adit atau kami atau Salsa yang baru masuk? Aku udah tadi, Adit aja. Ya kalau dari aku ya nggak apa-apa sih, nanti kan bisa join lagi. Insya Allah. Siapa tahu di sana nanti kan kamu di Jepang bisa ngasih insight baru dari Jepang sana. Iya. Jadi kita banyak, ada yang dari Sulawesi Tengah, ada yang dari Malang, dari US. Jadi kan nambah insight baru.
hazanah keilmuan. Siapa tahu di sana ada ilmu yang nggak ada di Indonesia kan bisa di-share. Iya kan. Pokoknya terima kasih terutama Dr. Rizky, tadi baru dari ada keperluan ini ya, ada kedukaan sebentar ya. Terima kasih udah menyempatkan hadir di sini ya kan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar saya tutup dulu recordingnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tubir kami belum pernah terima tubir, jadi mohon tubir ya. Tapi Dr. Rizky tolong jangan ditubir karena ya orang beli. Kalau mau nubir di YouTube aku aja bisa. Ya, silakan. Bang promo di Rizky Hairuman. Ya, siap. Oke. Masukin ya. Kadang bahas JKT tapi mostly enggak. Oke, siap. Oke, siap. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Ciao.